kita akan masuk pada materi persyaratan K3 pada pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan pemanfaatan tenaga listrik. Ini hari keberapa? Hari keempat ini, Pak. Hari keempat, ya sudah mau selesai berarti ini. Hari keempat, ya karena teknisi K3 listrik kan pembinaannya cuma 5 hari, nanti ditambah praktik ya, dan ujian teman K3. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita perkenalan dulu. Ya, tadi Anda sudah kenalan, nah sekarang dengan saya, ini nama saya, bisa dilihat. Ini nama saya ini ya, depannya Muhammad, belakangnya Ali. Nggak usah takut ya. Dulu saya dilahirkan di Pekalongan, tadi ada yang beberapa ditempatkan di Pekalongan. Kalau tadi dari Wiradesa, Pekalongannya saya ke Dumuni ya. 51 tahun yang lalu, sudah setengah abad. Sekarang saya tinggal di Jogja ya, tepatnya di Sleman, kabupatennya. Pekerjaan buruh negara ya, ditempatkan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Nah, pengalaman kerja saya di kampus ini ya, sebagai instruktur pelatihan, sebagai peneliti, sebagai tenaga ahli, dulu pernah menjabat sebagai kepala program studi, kepala laboratorium, ya, pernah juga menjabat sebagai jabatan yang cukup prestisius, direktur ya. Nah, email saya ini ya, keluarga alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak dari 1 istri. Cukup ya untuk kenalan saya. Nah, bidang saya di teknik elektro ya, terutama di teknik ketenaga listrikan. Nah, ini keluarga saya, hobi saya ya. Laki-laki hobinya ya olahraga ya, jalan-jalan dan kuliner. Nah, pengalaman saya di industri ya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti sekarang sebagai instruktur training, sebagai asesor sertifikasi terutama K3 listrik ya. Ini sudah cukup banyak. Ini nggak perlu saya bahas satu persatu. Kalau saya bahas nanti waktunya kita habis untuk presentasi pengalaman saya saja. Karena saya sudah mengisi training sejak tahun 2002, sekarang udah 2026, itu sudah 24 tahun. Nah, mas-mas sekalian dapat mengakses channel YouTube saya di sini. Ini nama channel YouTube saya. Ada yang tertarik? Kalau Anda mau belajar terkait dengan teknik listrik, nah ini ada banyak sekali materi-materi terkait dengan teknik listrik. Silakan kalau Anda yang tertarik, monggo Anda lihat. Kalau tertarik bisa di view, bisa di subscribe ya, bisa di share kepada teman-temannya. Kalau di KAI saya sudah sering sekali ketemu dengan teman-teman KAI, mungkin hampir semua ya teknisi KAI maupun ahli KAI ya sudah pernah ketemu dengan saya dari paling barat, ujung barat ya. Ujung barat itu kalau di Jawa mulai dari mana itu? Merak ya. Merak sampai ke yang paling timur ya. Apa itu paling timur itu? Paling timur ya Banyuwangi. Terus beberapa yang ada kereta, kereta itu kan Sumatera sebagian, Sumatera Barat, Palembang, terus Lampung, mana lagi yang ada itu ya. Nah, ini terkait dengan pengalaman ketemu dengan teman-teman dari PT KAI, baik offline maupun online. Offline sering, online juga sering. Nah, ini channel YouTube saya ada yang video panjang, ini yang video panjang, ini yang video pendek. Video pendek itu video yang kurang dari 1 menit. Nah, silakan nanti kalau ada yang tertarik bisa diakses untuk mempelajari lebih lanjut. Hampir semua materi yang saya sampaikan sebenarnya di video YouTube sudah ada.
Cuma bedanya kalau yang di YouTube itu kan terpotong-potong. Kalau nanti kita nggak terpotong, ada diskusi. Anda kalau masih belum jelas, Anda bisa tanyakan ke saya. Nah, terkait dengan pembinaan teknisi K3 listrik, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi. Karena Anda udah kerja. Orang yang sudah kerja harus punya kompetensi. Kompetensi itu kemampuan untuk kerja. Nah, kompetensi aspeknya kognitif, psikomotorik, dan attitude. Mungkin sebelum ini Anda masih belum ya paham, belum bisa menjadi seorang teknisi yang memiliki sertifikat K3 listrik. Nah, harapannya nanti setelah pelatihan ini, setelah pembinaan, Anda bisa menjadi lebih paham, bisa mengaplikasikan, ya, bisa menganalisis dan lain sebagainya. Nah, ini saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dari PT KAI, dari Garmen tadi yang ada di Sukoharjo, dari rekanannya PDAM di Semarang, dan juga yang ada di Kalimantan Timur tadi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, apa sih kompetensi teknisi K3 listrik? Yang pertama, silakan bisa dibaca nih ya, supaya nanti Anda juga bisa paham ya. Anda baca supaya ngerti, Anda paham ya. Silakan dibaca Mas Bayu dulu. Yang pertama apa? Yang pertama, mampu menerapkan dasar hukum dan ketentuan K3 pada pekerjaan ketenagalistrikan. Sudah ngerti belum Mas dasar hukumnya? Dasar hukum K3 tenaga listrik itu di Ya, Permen nomor 12 tahun 2015, Pak. ya itu salah satu ya. Ya, Nah, nanti kita bahas. Ya sebenarnya nanti ini dibahas khusus dari Naker nih ya. Ini yang bahas nanti Naker. Ya, nanti saya memperkuat aja. Yang kedua, Mas Rizky, silakan dibaca nomor 2. Nomor 2, mampu menerapkan persyaratan ketiga pada pemasang instalasi listrik di pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Nah, ini yang kedua ya. Sudah ngerti belum ya? Persyaratan K3 untuk pemasangan instalasi listrik. Oh, kalau masang itu persyaratan K3-nya seperti apa? Sudah ngerti belum, Mas Rizky? Apa Pak? Kurang kopi Pak. Nah, ini persyaratan K3 pada pekerjaan pemasangan instalasi listrik itu sudah paham belum? Eh, paham Pak. Sudah Bentar. paham ya? Apa contohnya apa? Kalau masang motor itu syaratnya apa? Eh, Masang motor itu ya pasti yang paling utama itu APD yang digunakan Pak sebelum melakukan pekerjaan, Terus, briefing sebelum bekerja, terus, perencanaan, mm-mm. menyiapkan alat-alat yang diperlukan serta tim Pak Ya, yang berkompeten. oke ya. Itu tadi, itu beberapa ya. Nanti kita bahas secara detail ya. Persyaratannya seperti apa ya? Yang berikutnya, Mas Didi Risnanto, silakan yang ketiga. yang ketiga, mampu menerapkan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Nah, sudah ngerti belum persyaratan untuk melakukan pemeliharaan? Belum keseluruhan, Pak. Belum keseluruhan. Nanti kita bahas ya. Ini nanti yang akan kita bahas ya. Paham semuanya? Kalau belum paham ya nanti harus ikut ya, supaya nanti Anda menjadi jelas. Nah, sekarang kita bahas dulu yang mana namanya sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik itu apa toh? Ya, listrik itu adalah bentuk energi. Energi bentuknya macam-macam, ya. Namanya energi listrik itu di alam tidak ada yang bisa kita gunakan secara langsung. Ada sebenarnya sumber listrik di alam,
petir. Kira-kira mau nggak menggunakan petir? Ya, kereta api mau nggak menggunakan listriknya dari petir? Ya kan? Ya, nggak berani. Ya, petir itu nggak usah digunakan, kita aman dari petir aja udah untung ya. Nah, terutama di ini kan, di sinyal, telekomunikasi, dan listrik ya. Ini petir itu sering jadi masalah. Maka mau nggak mau ya, listrik itu kita harus bangkitkan. Cara membangkitkannya gimana? Cara membangkitkan adalah mengubah energi primer menjadi energi listrik. Paham semuanya? Nah, ini di persyaratan K3 pembangkit sudah dibahas mestinya ya. Sudah dibahas? Mas Bayu sudah ya? Coba. Nah, pembangkit ada banyak ya. Biasanya pembangkit letaknya di jauh dari konsumen. Contohnya misalkan kalau di Pekalongan. Pekalongan ada pembangkit enggak kira-kira? Pekalongan nggak ada pembangkit listrik ya. Ya, dua. Maka pembangkitnya ada di mana? Yang paling dekat dengan Pekalongan, pembangkit ada di mana? Ada di Batang. Batang ya. Jauh, jaraknya jauh nggak ya? Jauh jaraknya. Maka ya di sini butuh saluran transmisi ya. Jadi listrik itu dihasilkan di pembangkit. Kalau Jawa Tengah ada di Batang, ada di Semarang. Semarang itu Tambak Lorok ya. Ada di Wadah Selintang, ada di Dieng, ada di Merica. Tidak semua tempat ada. Sehingga butuh saluran transmisi karena jaraknya jauh. Nah, yang transmisi itu kan tegangannya tinggi, sutet ya. Kalau tegangan sutet ya nggak bisa dimanfaatkan. PT Kereta Api tadi manfaatkan kan paling tegangannya tegangan rendah ya. Tegangannya kan 380. Ya, kecuali yang mungkin MRT. Kalau MRT mungkin ya pakai tegangan yang tegangan menengah ya. Maka nanti harus diturunkan pakai trafo. Paham ya ini ya? Maka butuh jaringan distribusi di sini. Jadi yang namanya ketenaga listrikan itu ada 4 komponen. Ada pembangkit, ada transmisi, ada distribusi, dan ada pemanfaatan. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Di Paham, Pak. PDAM sama ya, di PDAM sama. PDAM itu mungkin pembangkitnya nggak ada. Pembangkitnya milik PLN. Transmisinya nggak ada, transmisinya milik PLN. Distribusinya nggak ada, milik PLN. Jadi tinggal pakai saja nanti. Sama di tempatnya Pak Juliver ya, Garmen. Garmen nggak ada pembangkit ya. Paling genset untuk backup aja. Nah, sistem ini harus kita pahami. Supaya kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Yang namanya listrik itu bukan pekerjaan main-main ya. Pekerjaan di bidang listrik itu bukan pekerjaan trial and error. Bukan pekerjaan main-main. Ada risiko, ada bahaya. Apa bahayanya? Ada yang pertama ya bahaya listrik itu sendiri. Selain bahaya listrik, ada bahaya mekanik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada bahaya panas, ada bahaya rotating machine, ada bahaya-bahaya lainnya. Sehingga yang namanya pekerjaan listrik bukan pekerjaan yang asal. Maka sangat tepat ya, Pak Bayu, Pak Didi itu dikirim ke sini untuk sertifikasi. Supaya apa? Supaya pekerjaannya tidak asal. Kalau pekerjaannya asal gimana? Kira-kira ini, Pak Rahmadan. Kalau pekerjaannya asal, bahaya nggak kira-kira? Bahaya, Pak. Yang bahaya siapa? Diri sendiri dan orang lain, Pak.
Nah, kalau yang bahaya sendiri nggak apa-apa, ya toh. Salahnya sendiri, kerjanya nggak bener. Masalahnya yang celaka bisa orang lain, apalagi kereta api. Ya, sistem pensinyalannya nggak baik. Wah, yang celaka bisa ribuan orang. Ya, penting sekali. Ini bukan pekerjaan main-main. Di garmen, ya, instalasi listriknya nggak baik, yang celaka bisa pekerja. Yang orang listriknya nggak apa-apa, yang pekerjanya, ya kan? Kesetrum, lagi jahit kesetrum. Pernah kejadian nggak ini Mas Juliver? Pernah, Pak. Oh, itu pernah kan? Jadi yang celaka bukan Mas Juliver, yang tukang listriknya aman Mas ya. Yang celaka bisa saja yang teknisi listrik, bisa juga orang lain. Maka ini harus kita kita hindari ya. Paham semuanya? Paham. Nah, sekarang sebagai teknisi listrik ya harus ngerti bahayanya apa, bahaya listrik itu. Mas Juliver, yang pertama apa bahaya listrik itu? Bahaya shock tersengat listrik, Pak. Baik secara langsung maupun tidak langsung sampai mengakibatkan kematian, Pak. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang bahaya kesetrum itu bisa langsung. Maksudnya langsung gimana? Langsung itu memegang bagian yang memang bertegangan. Paham semuanya? Misalkan di kereta api ada stop kontak atau ada kabel fasa, isolasinya terkelupas, penumpang memegang. Itu artinya bahaya langsung ya. Paham ya, Mas Riyadi ya? Kalau tidak langsung, kadang-kadang ya kan, dia nggak megang apa-apa. Ya, dia megang bagian yang seharusnya memang tidak bertegangan. Misalkan ya, memegang panel, memegang bodi, tapi bisa tersengat listrik. Kenapa? Karena ada bahaya tidak langsung tadi. Yang kedua, ya, yang kedua bahayanya apa ini, Pak Bagus? Silakan Pak Bagus. Pak Bagus monitor. Pak Bagus belum monitor. Mas Rahmadan, silakan. Bahaya yang kedua apa? Bahaya ARC percikan api listrik suhu berlebih kebakaran, Pak. Nah, ini yang bahaya kedua. Listrik itu sering menjadi kambing hitam, Pak ya. Kalau kambing hitam beneran enak ya kan buat nyate, Mas ya. Apalagi di bawah 5 bulan jadi balibul, ya tak? Masalahnya kalau kambing hitamnya itu istilah repot, ya kan? Maka orang-orang listrik ini seringkali disalahkan ini. Ini instalasi listriknya tidak bagus. Maka harus paham terkait dengan bahaya ini yang kedua. Yang ketiga apa, Mas Riyadi? Kerusakan alat, Pak. Ya, bahaya blast, ledakan. Ya, nah, kalau kerusakan alat itu kan efeknya ya, Iya. karena ada panas, alatnya rusak, ya kan? Yang ketiga itu bahaya blast. Apa yang bisa meledak? Banyak, Pak. Banyak, ya kan? Genset bisa meledak, ya. Panel bisa meledak, circuit breaker bisa meledak, fuse bisa meledak, trafo bisa meledak, ya. Paham semuanya ini? Nah, yang keempat, Mas Alifian, apa yang keempat? Bahaya lainnya, Pak. Nah, ini bahaya lain. Bahaya lainnya itu apa di sini? Ya, bisa dilihat ya. Apa Mas Alifian? Satu, dua dibaca. Bahaya induksi elektromagnetik peralatan listrik, seperti bodi peralatan, tiang listrik, dan lain-lain. Nah, ini ya. Kedua, Yang kedua, silakan. bahaya radiasi peralatan-peralatan yang mempunyai tegangan dan arus listrik, Pak. Nah, pernah ada kasus kan, orang pegang tiang listrik kesetrum. Loh, padahal kan tiang. Tiang kan nggak nyetrum.
Orang pegang plafon yang terbuat dari baja ringan kesetrum. Pernah nggak dengar nggak seperti itu? Ini jangan sampai nanti, ya kan? Orang pegang bodi kereta, ya, itu kesetrum. Kenapa? Karena ada induksi elektromagnetik. Maka nanti di sini harus digrounding dengan baik dan benar. Ini Mas Juliver, ya kan? Orang pegang bodi mesin jahit kesetrum. Kalau orang megang kabel yang terkelupas tersetrum wajar, nah. Lo megang bodi kesetrum. Nah, ini bisa meninggal, banyak kasus ya. 6 bulan yang lalu di Jakarta ada seorang teknisi listrik ditemukan meninggal. Ini yang meninggal teknisi listrik. Saya yakin teknisinya belum sertifikat teknisi K3. Kenapa? Jadi ada berita nih di Jakarta itu, ya, seorang teknisi listrik 3 hari nggak pulang. Istrinya marah-marah, ya kan? Dikira pulang ke wanita lain, ya. Ini hati-hati nih, ya. Kemudian mendatangi kantornya, ya kan? Tanya, ini punya wanita lain di mana nih 3 hari nggak pulang? Ternyata setelah diselidiki, ya, dia itu dari tempat pekerjaannya belum pulang dan ditemukan dalam kondisi meninggal. Kenapa? Karena ternyata, ya, plafon yang terbuat dari baja ringan itu bertegangan. Kenapa kok bertegangan? Ada kabel yang terkelupas, nempel di situ. Kenapa kok MCB-nya enggak trip? Karena tidak dilengkapi dengan ELCB. Maka ini penting nih Mas Juliver nih, ya. Pasang ELCB. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kereta api sudah dipasang ELCB belum? Jangan sampai nanti ada penumpang nunggu-nunggu di situ, ya. Pegang sesuatu, ya, kesetrum. Bahaya, ya. Berikutnya silakan dibaca Mas Juliver yang nomor 3 dan 4. Bahaya terpeleset ketika sedang melakukan pemasangan atau pemeliharaan instalasi listrik. Yang keempat, Bahaya jatuh dari ketinggian pada pekerjaan instalasi dan pemeliharaan instalasi listrik. nah ini ya. Jadi bahaya kadang-kadang kita melakukan pekerjaan itu tempatnya licin. Tempatnya di atas. Tangganya nggak baik, ya. Sehingga bisa jatuh, bisa terpeleset. Nah ini hati-hati, ya. Yang nomor 5, 6, 7 silakan dibaca. Mas Rizky, silakan. Mulai sini. 7. Tertusuk, tergores, tersayat pada saat mengelupas kabel, Pak. Lanjut. Bahaya tersentuh panas peralatan listrik. Bahaya tersentuh bahan kimia, aki dan baterai. Yang terakhir. Bahaya ledakan dan lain-lain. Nah, itu ya. Ini ada bahaya semua. Maka pekerjaan listrik harus dilakukan dengan baik dan benar. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, karena ada bahaya, di situ ada kecelakaan. Kita lihat data kecelakaan. Tahun 2000 berapa ini? 2016 sampai 2022, kecelakaan kerja itu jumlahnya selalu meningkat. Demikian juga data kebakaran, ya. Data kebakaran itu yang disalahkan apa di sini? Listrik, ya. Yang gas ya ada,
yang lainnya ada, bakar sampah ada, paling banyak dominan listrik. Kenapa? Ya karena instalasi listriknya tidak memenuhi persyaratan. Yang masang tidak kompeten, yang membuat perencanaan tidak kompeten, yang melakukan pemeriksaan tidak kompeten, yang melakukan maintenance tidak kompeten. Materialnya tidak menggunakan material yang standar. Nah, untuk mengatasi masalah terkait dengan kelistrikan, pemerintah menyusun undang-undang bersama dengan DPR. Undang-undangnya apa? Undang-Undang nomor 1 tahun 70, yaitu tentang K3. Maka ini semuanya diwajibkan ya ikut K3, sertifikat K3. Paham semuanya? Nah, yang terkait khusus listrik diatur di Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Mulai dari pembangkitan, penyaluran, pendistribuan, hingga pemanfaatan harus memenuhi persyaratan. Yaitu apa syaratnya? Andal, aman, dan akrab lingkungan. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut, ya. Nah, bagaimana kita untuk menjamin supaya instalasi listrik kita itu aman, andal, dan akrab lingkungan? Maka syaratnya yang pertama ya, ini mau instalasi listrik di kereta api, mau di industri garmen, mau di industri kimia, mau di pembangkit, mau di transmisi, dimanapun. Syarat pertama apa? Syarat pertama yang melakukan perencanaan itu orang yang kompeten dan tersertifikasi. Paham? Yang persyaratan yang kedua, yang masang juga. Persyaratan ketiga, yang memeriksa juga. Persyaratan keempat apa? Material yang digunakan harus memenuhi standar. Nggak boleh abal-abal. Kabel abal-abal ya. Circuit breaker abal-abal. ELCB abal-abal. Ya. Nggak aman ya. Panel outdoor ya pakai outdoor. Jangan outdoor pakai indoor. Kabel bawah tanah ya pakai kabel bawah tanah. Kalau kabel NGA ya harus pakai konduit. Kabel NGA enggak pakai konduit. Gimana mau aman? Ya, paham semuanya? Kalau yang masang pihak ketiga, ya sama harus kompeten dan sertifikat. KAI kadang-kadang yang instalasi yang masang kan bukan orang KAI kan? Nah ini milih vendornya harus benar-benar yang kompeten. Jangan vendor abal-abal, pokoknya waton murah gitu ya. Nggak boleh ini. Nah, pemasangannya nanti harus mengikuti standar PUIL 2020. Sudah punya PUIL belum? Mas Juliver, udah punya PUIL belum? Belum, Pak. Nah, gimana mau aman? Mau selamat, ya kan? Persyaratannya belum dipunyai, ya. Nanti beli ya PUIL yang terbaru 2020, ya. Baik, Pak. Yang beli perusahaan, jangan sendiri, ya. Minta dibelikan. Mas Heri udah punya belum? Materinya sudah, Pak. Sudah ya? Oke, dicetak ya. Jangan dalam bentuk soft file. Mas Didi udah punya belum? Belum, Pak. Kalau belum beli ya. Itu syaratnya aman begitu ya. Nah, setelah dipasang harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Nih Mas Alifian sudah dilakukan riksa uji belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum ya kita nggak Belum jamin uji. aman. Trafonya sudah diperiksa diuji belum ya? Instalasi listriknya, groundingnya sudah diuji atau belum? Ya kan? Kabelnya, tahanan isolasinya apakah sudah diuji atau belum? Ya, drop tegangannya sudah diuji atau belum? Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Paham semuanya? Paham, Nah, Pak. nah, kalau sudah diuji dan diperiksa,
dinyatakan layak, maka akan mendapatkan SLO. Nah, kalau sudah dapat SLO, maka boleh dioperasikan. Siapa yang mengoperasikan? Harus orang-orang yang memenuhi sertifikat punya SIO. Paham nih semuanya? Setelah dioperasikan harus di-maintenance oleh teknisi yang punya sertifikat K3 listrik. Nah, kalau nggak seperti itu, ya gimana kita bisa menjamin instalasi listrik kita aman? Bisa difahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ini pastikan ya. Kalau nggak paham bahaya ya. Anda ini tulang punggung di perusahaan. Jangan sampai nanti ada kejadian kecelakaan yang disebabkan karena listrik. Ini tanggung jawab nih. Nggak main-main ya. Maka tadi pekerjaan listrik itu ada risiko dan bahaya. Maka pekerjaan listrik harus diapa? Harus direncanakan, harus dipasang, harus diperiksa dan diuji, harus dioperasikan, dan harus dipelihara dengan baik oleh orang-orang yang kompeten dan profesional. Paham semuanya? Nah, kalau tidak gimana? Seperti gambar yang di sebelah kanan. Ada seorang cewek mau dorong gajah. Gajahnya besar segini. Sudah gajahnya besar, gajahnya suruh masuk ke dalam kandang. Pintunya sekecil ini. Kira-kira kan gajahnya masuk enggak ini? Ini sama dengan kita pengen instalasi listrik kita itu aman. Tapi tidak direncanakan dengan baik. Tidak dipasang dengan baik. Tidak diperiksa dan diuji. Tidak dioperasikan dan tidak di-maintain. Artinya apa? Ya mustahil. Oke ya? Paham semuanya ya? Nah, maka ya, para pekerja listrik itu harus kompeten. Harus punya kompetensi. Apa kompetensi itu? Kemampuan untuk kerja. Dasarnya apa? Harus ngerti. Yang kedua harus terampil. Tidak cuma ngerti ya. Oh, ngerti cara masang motor. Giliran disuruh masang motor kendor. Bahaya enggak kalau kita masang terminasi motor kendor? Bahaya, Pak. Bahaya terjadi percikan api. Bahaya terjadi panas. Bahaya nanti terjadi ngefong. Misalkan di lokomotif ya kan, masang terminasi generator ya ke motor penggeraknya atau ke panelnya kendor. Wah, bisa terjadi percikan api. Percikan api bisa ya teori segitiga api nanti kan. Api yang akan terbentuk kalau ada apa? 3 unsur. Nah, ini bahaya sekali. Nah, sekarang kita lihat ya persyaratan K3 pemasangan instalasi listrik. Ini silakan dibaca secara lengkap ya. Mas Rizky Ramadan. Yang lengkap, Mas. Semuanya dibaca aja ya. Persyaratan K3 pemasangan instalasi listrik. 1. Tenaga teknik pemasangan kompeten dan bersertifikat. 2. Material dan komponen yang digunakan memenuhi standar SNI, SPLN, dan lain-lain. Pemasangan sesuai perencanaan, subdrawing, perhitungan, dan lain-lain. Izin kerja, work permit untuk melaksanakan pekerjaan, pengamanan lokasi kerja, prosedur penguncian dan pemasangan label, logo, penggunaan alat pelindung diri APD yang sesuai, terdapat sistem pengawasan dan pengendalian K3, terdapat sistem pencegahan kebakaran, pemeriksaan dan pengujian instalasi setelah pemasangan, penggunaan peralatan dan alat ukur yang sesuai dan terkalibrasi, pengelolaan sampah dan limbah dengan baik, pengaturan sirkulasi dan ventilasi untuk pekerjaan ruang terbatas. Bisa difahami semuanya?
Ini persyaratan K3 pemasangan instalasi listrik. Persyaratan pertama apa? Ya tadi orangnya harus kompeten. Maka diikutkan sertifikasi kompetensi. Ibaratnya kalau kita naik sepeda motor atau naik mobil, kita ndak punya SIM gimana? Aman ndak? Ndak aman ya. Itu yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, berikutnya silakan dibaca Mas Heri Budianto. Ini persyaratan K3 pemeliharaan instalasi listrik. 1. Tenaga pemeliharaan instalasi listrik harus kompeten dan bersertifikat. 2. Pastikan spek keselamatan dan kesehatan kerja tenaga pemeliharaan instalasi listrik. 3. Dokumen instalasi listrik harus atau FLM. 5. Pemeliharaan preventif. 6. Pemeliharaan korektif. 7. Pemeliharaan proaktif. 8. Pemeliharaan prediktif. 9. Kepatuhan pemeliharaan terhadap regulasi dan standar. 10. Pemeliharaan di ruang khusus dan area berbahaya. 11. Buat checklist pemeliharaan dengan baik. 12. Periksa dan uji jika dibutuhkan. Nah, ini adalah persyaratan K3 pada pekerjaan pemeliharaan. Jadi, teknisi K3 listrik itu fokusnya 2 ya. Persyaratan K3 pada pemasangan. Kalau Mas Alfian di sana melakukan pemasangan atau tidak? Tidak melakukan pemasangan, Pak. Hanya perawatan sama perbaikan. Nah, berarti pemeliharaan ya. Nah, perbaikan itu kalau yang anu kan udah dipasang tuh, Mas. Kan bongkar pasang kalau perawatan itu kan. Oh iya. Nah, yang rusak kan dibongkar. Nggak cuma terima bongkar doang, no, Mas Alfian ya. Masa terima bongkar kok nggak terima pasang. Maka di sini kan harus kompeten ya. Cara bongkarnya ya harus ngerti ya. Kalau Mas Alfian bongkar apa, Mas? Ya seperti mesin-mesin apa konveyor, terus mesin-mesin konveyor meja listrik Hmm. sama embos. Nah, itu ya. Terima bongkar, terima pasang tuh. Iya sih, Pak. Nah, maka harus benar ya. Jadi selain pemasangan tadi apa? Pemeliharaan. Pemeliharaan tadi itu ada korektif. Kalau yang rusak di ini itu korektif namanya ya. Kalau yang pencegahan namanya apa? Preventif ya. Kalau di tempatnya Mas Bayu, pemeliharaannya apa aja, Mas? Korektif ada, preventif ada, prediktif ada enggak? Ada semua, Pak. Ada semua ya. Sudah pernah melakukan semua? Ya, kita setiap hari atau setiap minggu kita lakukan, Pak. Untuk secara terjadwal itu pengecekan pompa secara rutin, Pak. Karena di pengolahan air kan jantung utama ada di pompa ya, Pak, untuk distribusi airnya ya, Pak. Jadi pengecekan pompa secara rutin, Pak. Pengecekan pompa. Pompa itu kan mechanical plus electrical ya? Ya. Nah, itu pengecekannya yang di electrical apa contohnya? Pengecekan Electrical, apa? pengecekan di tegangan, arus yang berjalan. Kemudian kalau secara berkala kita pengecekan terminal, Pak, untuk mencegah adanya koneksi yang kendor. Kemudian kalau secara mekanik kita cek vibrasi, Pak. Vibrasi ya. Pakai alat nggak? Pakai infrared termografi misalkan. Pakai infrared untuk kita pengecekan panel, Pak, secara rutin. Nah, panel ya di MCC ya. Motor Control Center ya. Nah, ini kalau di tempatnya Pak Bayu ya, maintenance-nya begitu. Kalau di KAI coba Pak
siapa? KAI Pak Didi. Pemeliharaannya seperti Untuk apa? untuk pemeliharaan di Sintelis di KAI itu untuk satu daya Pak, satu daya ruang lingkup meliputi kebersihan, penerangan, catatan tegangan, terus eh, dari unit ini apa UPS, kebersihan UPS, fungsi UPS, fungsi bypass, kemudian gensetnya itu jam kerja genset, pencatatan, kondisi bahan bakar, kondisi oli, kemudian filter oli, bahan bakar lainnya dan filter udara, kemudian baterai bank dari baterai bank meliputi kebersihan baterai, tegangan per sel, kemudian tinggi apa klaim terminalnya atau terminasinya dan lain sebagainya, Pak. Oke ya, itu ya. Berarti ada preventif ya. Prediktif Pak. ada prediktif pakai alat. Misalkan tadi pakai vibrasi atau pakai infrared termografi. Untuk itu belum, Mbak. Eh, masih di proses pengukuran umum saja, Pak. Oh, berarti masih ini ya, preventif ya. Oke ya. Kalau di tempatnya Mas Juliver gimana? Maintenance-nya seperti apa? Untuk perawatan preventifnya, karena kita di bagian garment itu lebih ke arah mekaniknya, Pak. Mm-mm. Kalau Untuk mekanikal dari mesin jahitnya, kemudian untuk panel-panel lebih ke bersihan dan juga pengukuran arus dan tegangannya eh, normal atau tidak. Kemudian untuk korektifnya masih di eh, mekanikalnya juga, Pak, untuk kerusakan dari mesin jahit dan eh, kompresor juga, ya, Pak. ya, kalau yang elektrikalnya nggak dicek, tegangannya nggak dicek. Untuk kompresornya kita pengecekannya juga di tegangan sama seperti biasa, tegangan dan arusnya. Kemudian Mm-mm. di panel utama itu eh, pengukuran di tahanan isolasi kabelnya, Pak. Tahanan isolasi kabel, temperatur nggak dicek. Temperatur belum, Pak, belum dicek untuk Ya, panelnya. kalau temperatur dalam kondisi online ya, dalam kondisi kerja. Iya, Kalau iya benar, Pak. Di kondisi kalau kerja kita temperatur masih diukur. oke ya. Kalau tempatnya Pak Rizky, silakan. Apa maintenance-nya seperti apa Pak Rizky? Eh, kurang lebih sama Pak kayak Pak Didi karena kan masih satu ruang lingkup pekerjaannya Sintel. Oh ya, sama dengan itu ya. Iya. Oke ya. Nah, kita lihat nah sekarang. Nah, supaya Anda kompeten, maka harus punya pegangan ya. Nah, pegangannya apa? Pegangan para pekerja listrik itu ya ada 4. Ya. Yang pertama apa? Teori tentang listrik. Jadi teknisi listrik ya harus ngerti tentang teori ya. Paham ini semuanya? Teori listrik minimal apa ya? Minimal ngerti hukum Ohm ya. Seperti ini ngerti ya. Hukum Ohm, yuk. Ngertilah ya. Hukum kekekalan energi, hukum Kirchhoff ya. Jangan sampai nanti teknik listrik kena hoax ya, karena banyak teknik listrik kena hoax nih. Hoaxnya apa? Anda pernah dapat iklan nggak? Pasang alat ini hemat 40%. Pernah dengar nggak kira-kira? Pak Didi pernah dengar iklan seperti itu Ya, nggak? pernah Pak. Pasang alat ini dijamin listrik Anda gratis 1 bulan penuh. Percaya nggak? Mungkin orang umum langsung mencari link untuk pembelajaran, Pak ya. Nah inilah ya, ini teknisi listrik jangan sampai kena hoax ya. Ya kalau kena hoax kebangetan lah. Apalagi free energy, ya kan? Nah, free energy itu ya tidak pernah ada karena bertentangan dengan hukum kekekalan energi. Apalagi ternak listrik ya, listrik kecil dinaikkan jadi besar, jadi besar, jadi besar. Ya mesti ada energi lain yang kita gunakan. Nah, ini penting pemahaman terkait dengan teori ya. Nah, yang kedua itu pemahaman terhadap standar.
Ini kalau teknisi, kalau melakukan maintenance ya harus ngerti standarnya. Paham ya ini ya? Tadi ada misalkan maintenance genset. Ya genset harus ngerti standarnya. Oh, standar oli yang masih bagus tuh seperti apa? Standar baterai yang masih baik itu tegangannya berapa? Ya. Oh, standar filter yang baik itu seperti apa? Itu harus ngerti. Lah kalau nggak ngerti, gimana? Paham semuanya? Kalau ngecek temperatur yang masih normal itu berapa ya? Kalau nggak ngerti ya bablas ya. Ini harus ngerti standar ya. Drop tegangan yang masih normal itu berapa? Ini harus ngerti. Tahanan isolasi dikatakan masih bagus itu kalau berapa? Grounding dikatakan baik itu berapa? Paham semuanya ini? Ini standar ya. Nah, yang ketiga itu peraturan. Ini wajib ini kan, apalagi di Indonesia ya wajib ikut peraturan di Indonesia. Di Indonesia kan peraturannya kita menggunakan tegangannya 380 untuk 3 pas, 220 untuk 1 pas. Kalau Anda menggunakan peralatan selain tegangan itu ya Anda harus konversi pakai trafo. Kalau enggak gimana ya alat Anda rusak. Anda beli alat di Jepang ya, 3 pasnya kan tidak 380 Jepang ya. Jepang itu 3 pasnya 220. Ya kalau Anda beli alat dari Jepang yang tegangannya tidak sama dengan tegangan di Indonesia ya Anda harus konversi. Kalau enggak ya jebol. Paham semuanya ini? Nah, yang terakhir itu ada namanya rule of thumb, aturan jempol ya. Ini kebiasaan yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, yang berikutnya terkait dengan standar. Standar di dunia ini banyak ya. Nah, di Indonesia standarnya ngikuti SNI ini. Karena hidup di Indonesia ya pakai SNI. Kalau listrik pakainya SPLN. Kalau material bahan yang ngikuti SNI. Kabel ikut SNI. Mau mereknya Jembo, mau mereknya Kitani, mau mereknya Supreme, atau mau merek yang lain, ya mengikuti SNI. Helm aja nggak ikut SNI ditangkep toh Pak? Pernah ketangkep naik sepeda motor hanya karena helm? Kadang-kadang polisi kita nggak canggih. Kalau internasional kan standarnya ada SNI toh Pak? Loh helmnya Valentino Rossi kok kena tilang? Ini karena polisinya nggak paham. Nah kalau di electrical ya ini atau standar negara lain yang diakui. Tidak semua standar negara lain diakui. Contohnya apa? British Standard. Beberapa diakui, beberapa tidak. Ya, IEC, ANSI, NFPA, VDA, ya, DIN. Ini standar-standar dari negara lain dan standar internasional. Bisa difahami semuanya? Nah, contoh penerapan standar seperti ini. Kenapa instalasi listrik sering menimbulkan masalah kebakaran? Karena instalasi listrik seringkali tidak memperhatikan standar. Ini Pak Riyadi ya. Nih Pak Riyadi kalau pemasangan instalasi listrik memperhatikan standar nggak seperti ini? Iya, Pak. Ini baru di bangunan ya. Ini bangunan Iya. itu standarnya banyak ternyata. Yang pertama untuk lampu itu ada standarnya. Tidak sembarang ya. Oh, untuk pemasangan apa namanya saklar ada standarnya. Stop kontak ada standarnya.
Panel surya ada standarnya, fitting lampu ada standarnya, MCB ada standarnya, kabel ada standarnya, peralatan proteksi ada standarnya, semua ada standarnya. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan standarnya jelas, enak, aman, Pak. Bisa difahami nih semuanya? Nah, kita kadang-kadang sering menemukan pekerjaan itu tidak sesuai standar. Komponennya tidak sesuai standar, ya. Pemasangannya juga tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian, pasang langsung pakai, ya. Nah, tidak aman. Di kereta api jangan seperti itu, ya. Di mitra PDAM juga sama, ya. Di garment ataupun di tadi yang di kimia. Yang di kimia itu tadi siapa? Pak siapa tadi yang kimia? Yang dari Kaltim siapa? Saya Pak Pak siapa? Riyadi. Pak Riyadi, ya. Ya ini jangan sampai, ya. Nggak boleh, ya. Tak? Iya Pak benar. Motor IP-nya 23, ya kan? Diletakkan outdoor yang kena air, ya sudah nyumbangnya ke Cina, ya tak? Kalau mau diletakkan di outdoor terkena percikan air, ya minimal pakai yang tahan percikan air. Ini banyak kasus seperti itu. Kenapa? Ya teknisinya tidak paham. Yang membuat perencanaan juga nggak paham karena dia nggak punya kompetensi, ya kan? Masang instalasi outdoor pakainya kabel NGM. Wah, ini parah sekali, ya. Yang kemarin kasus yang plafon itu pakai kabel NGA tidak dilengkapi dengan konduit. Wah, ini parahnya super, kan? Nah, ini bahaya sekali, ya. Jadi pekerjaan listrik bukan pekerjaan main-main. Nah, sekarang kita bahas pemanfaatan tenaga listrik. Silakan dibaca di sini, Pak Riyadi, ya. Listrik itu dimanfaatkan untuk apa, toh? Silakan. Pemanfaatan tenaga listrik digunakan untuk penerangan, instalasi stop kontak, instalasi tenaga motor, pemanas, pendingin dan air conditioner, mesin las, mesin-mesin produksi, komputer dan peralatan office, peralatan elektronik, peralatan instrumen dan kontrol, alat angkat dan angkut listrik, kendaraan listrik, dan lain-lain. Nah, ini pemanfaatan listrik, ya. Kalau di tempatnya Pak Riyadi digunakan untuk apa, Pak? Penerangan ada nggak? Ya, penerangan ada Pak pasti. Ada, ya. Stop kontak? Stop kontak ada 2 jenis Pak, untuk Satu yang pas 1 pas dan dan 3 3 pas. pas. Motor? Motor kita di 3 pas semua Pak. Pemanas? Pemanas ada Pak. Untuk yang Pendingin? di Ada nggak pendingin? ada Pak. Chiller Chiller. Mesin las? ada. Mesin-mesin produksi? Ada Pak. Komputer? Ada. Peralatan elektronik? Di pantry banyak Pak. Ya. Peralatan instrumentasi dan kontrol? Ada Pak, tapi dia ada yang 24 VDC, 48. Ya, listrik kan? Iya. Nah, yang berikutnya, kendaraan listrik ada nggak? Misalkan kayak forklift di warehouse? Ada Pak, kita pakai JLG. GLG, ya, AGV, ya, Automatic Guide Vehicle, ya. Bucket elevator itu. Nah, elevator itu, ya. Nah, bisa dipahami, ya, semuanya, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini pemanfaatan listrik, ya. Kalau di KAI ya digunakan untuk banyak, ya. Bisa di kantornya, bisa di kereta apinya, kan? Kalau di kereta apinya untuk apa ini? Pak Heri Budianto. Kalau di dalam kereta untuk apa? Yang pertama, listrik itu digunakan untuk apa toh?
Kalau di dalam kereta biasanya untuk Pak penerangan, untuk Pak penerangan, untuk buang sama apa, Yang masuk pertama AC, penerangan, yang iya, kedua AC, pendingin ruangan AC, yang ketiga, yang utama belum disebut. untuk Ya pembangkitan itu, penggerak motornya penggerak toh ya, motornya, iya, penggerak motornya kan. motornya, iya Pak, Nah kalau nggak digerakkan ya nggak bisa jalan iya betul keretanya. Pak, Motor traksi kan. iya, Motor traksi bisa pakai listrik AC atau DC. saksi itu Ya apa, tergantung keretanya tergantung ya. itunya, iya Pak, Kalau sesuai di kebutuhan Pak. tempatnya Pak Heri kebanyakan pakai apa ini di sana? Kalau saya kan bagiannya kan itu Pak, apa di perawatannya, bukan di logo saya Pak. Oh yang di perawatannya ya. Iya, di Nah apa di berarti perawatan motornya juga kan? paling genset saya Pak. Oh genset. Enggak, Iya, yang perawatan motornya enggak. enggak. Ya kalau perawatan motornya biar di apa itu? Balai Yasa. Ya, beli jasa kalau itu bagian Oh, beli di jasa. Balai Yasa ya, Iya, perawatan motornya ya. Nah, ini ya terkait kalau di loko ya tadi. Kalau di loko ya lampu stop kontak kan ada juga kan di loko ya. ada Pak ada. Nah, ada digunakan untuk motor traksi. Nah, motor traksi kalau KRL pakainya motor DC kan. Kalau yang kereta yang besar ya pakainya motor AC. Yang LAA itu Pak. Ya, LAA. Terus untuk air conditioner ya, TV kan ada kan? Ada pada TV ada. Ada TV, terus ada sinyal juga di situ kan pakai itu ya Iya, dan lain sebagainya ya. iya. Nah, pemanfaatan listrik di rumah. Kalau di rumah seperti apa ya? Di rumah ya biasanya ya seperti di rumah-rumah Anda lah ya. Lampu stop kontak, motor paling ya untuk AC sama pompa air ya, sama mesin cuci, kulkas, pendingin, pemanasnya enggak, pemanasnya paling pemanas air ya kalau ada. Ini kalau pemanfaatan tenaga listrik di rumah. Sederhana ya. Nah, instalasinya bagaimana? Bisa kita pakai yang dari atas seperti ini. Bisa yang dari bawah ya. Paham ya ini ya? Dari bawah di sini. Masuk ke APP. APP itu alat pembatas dan pengukur. Nah, dari APP nanti masuk PHB. Nanti dibagi-bagi ya. Nah, kalau rumahnya besar ya nanti lebih kompleks instalasi listriknya. Ya, kalau apa namanya? Rumahnya besar misalkan ini rumah tingkat 3. Rumah tingkat 3 ya instalasi listriknya bisa lebih kompleks. Ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3 digunakan untuk apa? Lantai 1 sekarang biasanya kan musimnya mobil listrik ya. Ada yang sudah punya mobil listrik ini. BYD atau apa namanya? Uling-uling. Wuling ya kan? Nah, itu ya perlu instalasi listrik khusus karena untuk colokannya beda nanti ya. Kalau pakai instalasi listrik rumah biasa nggak bisa, beda colokan listriknya. Atau yang punya motor listrik, Polytron ya. Jawa Tengah kan Polytron kan? Gesit Pak. Ah, Gesit Jawa Timur tuh. Orang Surabaya senangnya Gesit ya. Atau merek-merek lain lah ya banyak bebas kita mau pakai Gesit, mau pakai Polytron, mau pakai United, mau pakai Celis ya kan? Ada banyak sekali merek. Nah, ini perlu ini ya. Ini banyak sekarang trennya begitu ya. Kalau di rumah bebannya kebanyakan ya lampu, stop kontak, AC, ya stop kontak dimanfaatkan nanti untuk macam-macam kan. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Nah, yang pertama adalah penerangan. Nah, penerangan ya kita pekerjaan pemasangan instalasi penerangan dan pemeliharaan.
Acuannya apa? Acuannya ya nanti persyaratan kuat cahaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini saya mau tanya, kalau di tempatnya Mas, yang tadi Mas Juliver ya, itu kalau untuk ruang menjahit itu pencahayaannya berapa lumen, Mas? Apa, Pak? Untuk menjahit itu berapa lumen tuh pencahayaannya itu? Minimal berapa itu? Itu sudah memenuhi persyaratan belum? Udah Pak. Untuk mesin jahit biasanya di area kantor itu un- Lip. eh, untuk mesin jahit itu ada beberapa titik Pak. Kalau misalnya dia itu untuk pengecekan produk itu ada di eh, 750. 750 Pak, 750 lux. Kemudian untuk di area kantor itu biasanya 200 lux. Kantor 300, Mas. Ruang kerja 300. 300 Pak, 300 lux. 300 ya. Kemudian di area jahit tapi bukan di tempat untuk menjahitnya itu ya 300 juga Pak. Baru area pergudangan 300 lux juga, hanya di tempat pengecekan yang 750 lux Pak. Oke ya. Kalau tempatnya Pak Rahmadan, Rahmadan. Kalau di kereta api gimana, Pak? Standarnya ada nggak itu penerangan? Kalau di Untuk standar Mm-mm. penerangan, Kereta makan berapa? kalau untuk pencahayaannya untuk di kereta saya kurang paham, Pak. Kurang Karena itu saya ya. di prasarananya, kalau di prasarananya tidak ada ini, Pak, pencahayaan, Pak. Syarat pencahayaannya, Pak. Di prasarana pakai kerjanya siang hari. Kalau kerjanya siang hari, Pak, kami, Pak, untuk perawatannya. Outdoor apa indoor? Outdoor indoor, Pak. Ya, kalau indoor kan harus ada persyaratannya nanti. Berapa? Udah nyaman belum untuk kerja yang Untuk indoor? kerja sudah nyaman, Pak. Oke. Ya. Nah, ini kalau pekerjaan-pekerjaan tergantung nanti tingkat pekerjaannya ya. Nah, ini salah satu rekomendasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Semakin pekerjaannya itu membutuhkan ketelitian tinggi, ya. Ini misalkan kalau yang tadi ada di workshop ya, rewinding motor, ya itu ya nanti butuh pencahayaan yang lebih ya, lebih bagus. Mesin jahit tadi bagus. Jangan sampai nanti kecelakaan kerja karena kurang terang, ya. Nah, ini yang bagian electrical ya. Nah, termasuk nanti desain tata letak lampu penerangannya. Mestinya nanti untuk menghasilkan tingkat pencahayaan tertentu itu nanti ada desainnya. Nah, misalkan dari desain, oh itu titik lampunya seperti ini nih ya, misalkan. Masing-masing lampu misalkan menggunakan ya lampu LED bentuknya tabung, ukurannya masing-masing itu 40 watt. Itu contoh sederhana. Pak izin Pak, Ya, silakan, monggo. berarti sangat penting itu Pak ya untuk memiliki look meter gitu ya. Iya, no. Lux meter itu Karena penting. terus terang selama ini untuk di pasaran itu look meter itu tidak ada yang memprioritaskan karena masih menggunakan metode selama di ruang kerja atau ruang peralatan nyaman untuk pencahayaannya gitu Pak. Ya, jadi memang kebanyakan kita kan pakainya sensornya pakai mata sendiri ya. Nah, kalau nanti untuk audit itu nanti butuh ya. Jadi orang mengatakan ini sudah memenuhi persyaratan belum? Sudah. Ya, buktinya apa ya? Buktinya hasil ukur itu tadi ya. Kalau buktinya pakai orang-orang bekerja nyaman itu nggak bisa jadi patokan ya. Bisa Siap difahami ya Pak. ini ya. Siap Pak, siap. Penting alatnya murah, Mas. Pak Tempat Heri kerja beli itu. Pak Heri. Oh, Pak Eri, ya kan?
Mosok kerja kok nggak punya alat ukur lux meter kan? Karena Betul, Pak. kita Di bekerja lantai itu, kalau Pak. kurang itu bisa menimbulkan kecelakaan ya. Iya, Jadi Pak. Betul, Pak. hati-hati ya. Sehingga nanti pencahayaan juga kita harus atur. Misalkan kok kurang ya kita harus menggunakan pencahayaan eksternal tambahan. Misalkan pakai senter atau pakai apa namanya lampu sorot dan lain sebagainya ya. Sehingga kita itu jangan sampai nanti terjadi kecelakaan karena apa? Karena kita kurang teliti. Nah, kenapa kok kurang teliti? Karena kurang terang. Paham semuanya ini? Ya. Nah, diawali dari apa? Kalau di ruangan ya diawali dari desain. Termasuk kalau yang outdoor lampu jalan itu didesain ya. Nggak sembarangan tuh lampu jalan itu. Lampu jalan kan didesain ada standarnya. Berapa? Lumennya berapa? Nanti kan didesain ketinggian tiangnya berapa, nanti lampunya apa. Nanti lampu itu umurnya berapa lama harus diganti ya. Supaya kita bisa menjaga tadi nilai tingkat. Karena kalau ada kecelakaan, setelah dicek ternyata lampunya terlalu redup, kurang pencahayaannya. Itu nanti bisa kena ya kan. Walaupun kalau di Indonesia mah aman ya. Nggak sampai ke sana ya kan. Kecelakaan biasanya kan kekeluargaan ya. Tapi sebenarnya kecelakaan kalau di luar negeri ya, diinvestigasi benar. Ini penyebabnya apa? Jangan sampai terulang masalahnya. Jangan sampai itu kita bekerja di listrik mengakibatkan orang lain celaka. Di aspek apa? Penerangan. Bisa difahami semuanya ya? Nah ini desain ya memang diawali dari desain ya. Tapi desain bukan wewenangnya teknisi. Tapi seorang teknisi harus ngerti desain. Karena untuk masang harus sesuai dengan desainnya. Nggak bisa kita masang asal nggak sesuai desain nggak boleh ya. Masang itu harus sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh perencana. Mas Bayu ya, jangan melakukan pemasangan tidak sesuai dengan desain. Nggak boleh ini ya, haram hukumnya. Ya, jadi terkait dengan pekerjaan teknisi ya harus memasang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat oleh perencana. Nggak boleh nambah, nggak boleh ngurang. Kalau nggak sesuai gimana Pak? Konsultasi dulu. Misalkan nih ya, misalkan contoh sederhana ya, kita penerangan lampunya kok nggak ada, yang ini habis stoknya. Ya kita konsultasi. Nanti biar dibuat perencanaan lagi. Oh yang ini itu persamaannya ini ya. Paham ya semuanya? Nah pemasangannya kita harus perhatikan. Apakah masangnya itu sudah aman atau belum? Banyak sekali ya di dalam kita melakukan pekerjaan pemasangan itu tidak memperhatikan aspek safety. Saya tanya sekarang, Pak Bagus. Kalau di tempat Pak Bagus, pemasangannya sudah safety atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Maintenance-nya sudah safety atau belum yang masang? Maintenance ya kadang safety. Ya harus dibuat pastikan safety ya. Ya, Pak. Kalau Pak Rizky gimana? Sudah safety belum? Udah, Pak. Sudah yakin? Yakin. Sudah yakin ya? Oke. Kalau Pak Riyadi udah safety belum? Harus safety, Pak. Ya, itu kan persyarat harus ya. Kalau pertanyaan sudah belum? Sudah Sudah, berarti Pak. ya? Karena Nah, sudah ya. nggak bisa kalau nggak safety. Nah, ini penting. Karena kalau nggak safety itu bahaya ya.
Nah, yang berikutnya kabel tray. Ya, kabel tray ini sering menjadi masalah. Jadi nanti kabel-kabel di dalam instalasi listrik, apakah perlu nggak kita tambahkan kabel tray atau kita tambahkan konduit? Di tempatnya Pak Juliver gimana? Kabel traynya udah bagus belum? Udah sesuai atau belum? Sudah rapi atau belum? Atau perlu perbaikan? Bingung jawabnya Pak Juliver. Kalau Pak Bayu gimana di sana? Penataan kabelnya, konduitnya, kabel traynya. Penataan kabel sini udah tray semua sih Pak, udah rapi semua sini. Traynya pakai logam atau non logam? Tray logam Pak sini Pak. Traynya logam, ya. Ya. Sudah di grounding atau belum? Kalau tray sepertinya belum. Nah, ini hati-hati tray itu. Walaupun tray itu dalam kondisi normal tidak bertegangan, bisa terjadi induksi ya. Ya. Terutama yang arusnya besar-besar. Nanti bisa juga kalau ada kabel yang terluka. Ya. Maka di situ harus dibonding ya nanti ya. Jadi Ya, nanti Pak. tray Siap. itu nanti harus dibonding, kita pastikan dibonding dengan yang lain nanti di ground. Supaya nanti ya kan, jangan sampai nanti orang melakukan pemeliharaan megang kabel tray kesetrum ya. Ini Ya, bisa Pak. terjadi ya. Pak, mau tanya sekalian nih, untuk bondingnya, baiknya diikutkan grounding yang instalasi atau membuat grounding sendiri, Pak? Groundingnya diikutkan instalasi. Jangan membuat grounding sendiri. Kalau membuat grounding sendiri malah ada ini ya, ground loop nanti. Malah nanti membuat ground loop. Kalau namanya bonding itu diikat jadi satu. Bonding itu kan Ya. mengikat. Ya. Diikat semuanya, semua bagian yang bertegangan diikat jadi satu, nanti di grounding pada grounding yang sama. Ya. Ya, itu ya. Paham ya? Baik. Paham, Pak. Nah, ini pemasangan kabel tray harus kita pastikan ya. Pemasangannya harus benar, baik ya. Lokasinya nanti di mana ya. Ini gantungannya harus kuat ya. Nah, ini harus kita pastikan. Jangan sampai nih. Kalau di KAI gimana ini, Pak Heri? Ya Pak, Kalau pemasangan instalasi kabel dan tray-nya gimana? biasanya kalau untuk pemasangan kabel dan tray itu di ruang IR Pak, untuk peralatan kita sinyal Telkom itu. Sudah baik? Ditaruhnya di atas rak itu nanti ada itunya, ada traynya. Ya, ini kalau di sinyal hati-hati Pak ya, karena itu ada interferensi ya. Ya. Maka ini harus ininya harus shieldingnya harus benar ya. Ya Pak. Ini hati-hati bisa terjadi gangguan sinyal karena sinyal itu kan arusnya sangat kecil ya. Ya, siapa? 420 miliampere pakainya di sana. Sana sana pakainya tegangannya AC Pak, 110. Ya tegangan itu kan. Kalau sinyalnya kan pakai 420 miliampere kan. Oh iya Untuk iya Pak. persinyalannya ya. Itu kecil sekali ya. Jadi rawan terjadi induksi elektromagnetik. Maka itu harus benar-benar baik ya. Terkait dengan masalah jangan sampai nanti kabel power dengan kabel instrumen ya kan gabung. Tray-nya dipisah atau digabung kalau tempatnya Pak Eri? Ya Pak. Dipisah atau digabung antara kabel power dengan kabel instrumen? Dipisah Pak. Pisah ya. Nah, ini harus penting supaya nanti tidak ada apa? EMI, electromagnetic interference ya. Karena di beberapa kasus ini bisa menimbulkan electromagnetic interference ya, mengganggu ya. Nah, bagaimana nanti pemasangan konduit, pemasangan kabel tray ya, kita harus pastikan ya. Kita harus pastikan ya rapi. Marshaling kabelnya harus baik ya. Nanti untuk maintenance-nya mudah
kode warnanya juga nanti perlu kita tentukan ya. Jangan sampai nanti kita bingung nih, ini jalurnya yang mana ya. Nah, ini nanti penandaan ya, pakai apa namanya? Pakai label-label ya. Oh, ini jalur yang mana diberi label sehingga nanti kita memudahkan di dalam pekerjaan maintenance. Nah, bagaimana pemasangannya? Apakah sudah baik atau belum ya? Ini kadang-kadang masang kabel tray itu ada seperti ini. Ini apa ini? Ini kadang-kadang orang masang itu begini ya. Apa ini, Hangernya, Pak? Pak. Nah, Hangernya. ini. Bahaya nggak kira-kira ini? Bahaya, Pak. Kalau ininya apa posisi boltnya yang masuk ke struktur bangunan itu enggak kokoh atau enggak sesuai sama bobotnya tray. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tadi kan tray itu kan biasanya menggantung di atas. Maka bobotnya harus kita perhatikan. Ya. Terus di sini juga harus diperhatikan ini. Ini kadang-kadang orang kerja ini nggak pakai helm enggak ini? Tidak pakai helm, Pak. Nggak pakai helm. Ini kalau kena ini penyangga tray-nya, kepalanya gimana ini? Bocor udah. Nah, ini harus perhatikan ya. Jadi pastikan kadang-kadang kita itu kan tidak sengaja ya. Kadang yang namanya kecelakaan itu kita kan tidak sadar. Bahkan kita lihat itu dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi kita kerja kadang-kadang itu kita itu nggak sadar. Maka ya kita harus pakai apa? Helm, pelindung kepala. Nah, bagaimana pemasangan tray kalau di bawah, kalau di atas, di outdoor ya? Termasuk nanti kalau ada kabel yang masuk ke tembok ya, ini nanti harus kita pastikan safety-nya. Kita udah jam 10, kita break dulu. Ya. Ya, Pak. Sebelum break, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas kita break dulu ya, Mas Alex. Boleh Pak Ali, Bapak sekalian biar tidak terlalu serius ya. Nah, di materinya kita boleh sedikit istirahat sejenak kurang lebih 15 menit. Nanti kita bergabung lagi di jam 10